Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya jam berapapun kalian nonton, selamat datang di podcast kami, kelompok 3 Filsafat. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Amanda dan saya tidak sendiri di sini tentunya. Saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Septian Ananda. Kami berdua selaku moderator Pada podcast kali ini, dan kita akan membahas tentang apa nih, Jim? Nah, di sini kami akan membahas tentang pendidikan masa demokrasi. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena pendidikan masa demokrasi ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Karena pendidikan demokrasi yang kita tahu adalah pendidikan di mana siswa-siswi kita tuh bebas dalam memilih pendidikan yang mereka inginkan, seperti jurusan yang kita tahu sekarang di kuliah ini seperti Bukan hanya di kuliah saja ya, tapi ada di pendidikan di tingkat tinggi SMA, iya. terus ada di SMK juga. Terus pendidikan demokrasi ini kan ada yang namanya sekarang kurikulum merdeka gitu kan, yang dimana siswanya itu bebas memilih mata pelajaran yang lebih mereka inginkan. Terus kenapa kita membahas ini juga supaya kita tahu apa manfaatnya bagi lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, apa juga dampak buruknya juga bagi pendidikan sekarang, apa bedanya pendidikan zaman dulu sama sekarang tuh apa gitu kan. Jadi untuk membahas lebih luas lagi, kita mendatangkan narasumber yang nantinya akan menambah wawasan kita pastinya kan dia. Iya. Untuk itu kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, angkatan 2020. Jadi Begini sebelumnya Bang, kami mau nanya kenapa Bang memilih jurusan tersebut? Oke, cerita sedikit lah ya. ya, boleh. Nah, gini. Saya waktu sekolah SMK, bukan SMA. Istilahnya kalau di sini STM. Oh iya. STM kan. Nah, saya sekolah itu ngambil jurusan administrasi, akuntansi kalau di sini. Oh, STM ada akuntansi ya? Biasanya Enggak. STM itu kan Saya sekolahnya dulu di kampung, di Tarakan. Nah, terus kebetulan masuk ke perguruan tinggi. Saya ini kan nggak tahu, istilahnya saya nganggur setahun. Saya sebenarnya mau kuliah di UBT satu jurusan aja, yaitu jurusan hukum. Kalau jurusan lain saya nggak mau. Nah, karena ada beberapa faktor, saya tes berapa kali nggak lulus di 2019 kemarin. Jadi kerja selama setahun. oh sempat kerja dulu ya, Kerja. setelah kuliah. Nah, setelah itu kerja, masuk di awal tahun 2020 saya coba tes SB. Yang pertama tuh saya ambil jurusannya agribis. Jurusan yang pertama perikanan, aquaculture. Terus yang kedua tuh agribisnis. Nah, setelah pengumuman SBMPTN, alhamdulillah saya lulus di agribisnis program studi yang kedua. Nah, setelah itu saya diskusi dengan orang tua. Bilang orang tua, kalau memang kuliah tidak sesuai dengan jurusan yang kemarin, bagus kuliah. Jadi saya bilang sama orang tua, saya kan niatnya kuliah, karena sudah nganggur setahun kan, buang-buang waktu setahun. Jadi saya bilang saya tetap kuliah, tapi yakinkan dengan jurusan ini, karena kalau kuliahnya setengah-setengah takutnya nggak lulus. Nah, jadi setelah itu orang tua juga meyakinkan, akhirnya saya lulus di agribisnis. Setelah itu saya ambil beasiswa yang sekarang tuh namanya KIP Kuliah Merdeka. Kalau di angkatan kami kemarin KIP Kuliah aja, sekarang ada merdekanya. Karena ada beberapa PMM kan datang juga ke sini untuk kuliah di sini. Kemudian juga kemarin tuh ada beberapa senior-senior kalian di daerah-daerah Jawa juga. Pokoknya pertukaran pelajar gitu kan. Nah, gitu. Nah, setelah itu saya ambil beasiswa, akhirnya lulus beasiswa alhamdulillah, orang tua pun bangga. Nah, jadi setelah itu saya kuliah lah. Nah, ujung-ujung kuliah di awal semester tuh kayak enggak Semangat. ya kayak gitulah, enggak semangat. Nggak sesuai mungkin Nggak sesuai, soalnya gitu kan. pusing juga. Kenapa masuk di pertanian ini? Aduh. Kalau masalah video buat begitu kami sih jarang. Cuman laporannya paling banyak, baru tulis tangan. Sakit kepala. Baru nggak bisa salah. Mintanya tinta biru. Laporannya ngeri lah. Baru semester awal tuh Bang ya? Baru semester awal sampai semester 5 nih. Sakit kepala. Berarti sekarang udah semester 5 Bang?
Ya ini kan kita nih ujiannya sama kan nanti tanggal 12 sampai tanggal berapa ujiannya kan? Iya. Habis itu selesai masuk 6. Insya Allah tahun depan kan akhir. Semoga lancar ya kakak. Terus bang, jadi dari kisarannya abang nih, kira-kira abang sudah termasuk dalam pendidikan merdeka itu, pendidikan demokrasi itu enggak sih? Yang dimana abang tuh kayak Mau awalnya memilih jurusan yang hukum, tetapi abang tidak tuh sesuai, tidak sesuai masuk malah di agribisnis. Abang tuh merasa merdeka atau gimana? Gimana bang? Kalau menurut saya sih belum merdeka. Ya sih. Karena ya kan kalau istilahnya kalau memilih pilihan sendiri itu ya agak berat. Itu tergantung lagi dari ada beberapa hal lah. Soalnya kan kita nggak bisa paksakan juga. Kalau memang rezeki kita di situ ya insya Allah bisa lulus. Tapi kalau memang lain berarti kita ada tujuan yang lain gitu lah. Terus apa lagi nih yang kita pakai? Oke, tentang pendidikan masa demokrasi. Apa sih itu bang pendidikan masa demokrasi? Nah kalau menurut saya sekarang ini kan demokrasi itu kan artinya bebas ya. Iya. Bebas. Nah kalau sekarang pendidikan sekarang tuh para mahasiswa tuh kan istilahnya bebas mengambil keputusan, istilahnya keputusannya sendiri terus berpendapat. Kan banyak tuh mahasiswa istilahnya gini lah kita ambil ya. Ada mahasiswa tuh doktrin itu tahu? Betul. Doktrin tuh istilahnya kayak di apa ya sama seniornya? Kayak di istilahnya di anu lah dia di apa namanya, jangan ikut gini, istilahnya jangan ikut apa gitu lah, istilahnya gitu. Pokoknya kalau ada organisasi apa kan, kalau misalnya di doktrin dikasih tahu sama seniornya, dibilang kamu jangan ikut yang ini deh, jangan ikut, kamu di doktrin tuh. Nah kalau misalnya begitu kan ada beberapa mahasiswa lah, teman saya sendiri kemarin kan sempat tuh ada perekrutan. Kalau misalnya mama baru begini kayak semester awal pasti ada dari kader gitu kan, mereka kan cari kader. Nah disitulah banyak juga mas senior para senior tuh mendoktrin mama-mamanya, dia bilang jangan ikut ini deh, alasan ini. Apalagi rata-rata sekarang itu kalau di kampus yang paling terbesar sekarang HMI sama PNI itu kan dua bersaing kan. Dua itu bersaing. Wah, pokoknya intinya mau halal. Nah kalau abang sendiri jujur ikut organisasi memang, cuman kalau berperan jarang aktif lah. Istilahnya itu semester awal lah, semester 1 sampai 3. Sekarang tuh di semester 4, 5 nggak tertarik sama kuliah. Iya fokus kuliah karena agak berat memang. Rata-rata dari beberapa senior yang aku dengar tuh ini semester 5, 6 ini lagi puncaknya. Karena banyak kan yang drop out gitu lah, tiba-tiba banyak masalah, entah dari perekonomian, pokoknya banyak lah masalah keluargaan kan, banyak masalahnya. Nah itu lah, ada beberapa hal juga yang berat lah istilahnya bagi mahasiswa. Jadi kalau aku rasa pas semester sekarang tuh tidak terlalu di organisasi, apalagi di angkatan kami sekarang kan fokus terakhirnya tuh di semester ini. Setelah itu nanti sudah menjabat, habis kan? Iya, habis. Jabatannya berapa tahun? 1 tahun ya maksudnya? Iya, 1 tahun kalau BM, BPM, HMJ 1 tahun semua. Soalnya kan angkatan 20 memang gitu, jadi sudah lewat dari semester 6 ke atas aja sudah. Karena pada fokus kan, apalagi ada yang KKN atau apa, jadi ada yang bisa ngurusnya gitu. Nah, jadi ada namanya junior yang lulus 1 sampai 2 gitu, jadi mereka ada yang ngurus. Terus kita nanya lagi tentang kesan dalam sistem pendidikan selama menempuh pendidikan. Jadi sebelum itu abang boleh jelasin dari riwayat pendidikannya abang dari SD sampai kuliah selanjutnya. Kalau SD saya sekolah tuh namanya SD Musuh 11 Tangerang Barat. 6 tahun kan SD. Setelah itu saya SMP. Lanjutkan SMP itu saya sekolahnya SMP Negeri 2 Nunukan. SMP Negeri 2. Nah setelah lulus 3 tahun saya lanjutkan ke SMK. Saya ngambil jurusan administrasi. Selama 3 tahun alhamdulillah ada halangan. Sebelum itu istilahnya kan ada beberapa yang harus dilewati, mulai dari PAUD kan TK dulu.
PAUD. Nah ini pokoknya dari dua nih saya nggak ikut. Jadi Memang langsung SD. ya 5 tahun saya sekolah langsung SD. Istilahnya awal masuk lah kan. Dulu zaman yang dulu kan masih nggak terlalu ribet gini. 7 tahun kan baru masuk sekolah kan. Beda sama tahun-tahun yang kemarin ya. Bisa 5 tahun tuh sudah bisa masuk sekolah. Jadi istilahnya saya muda kan masuk sekolahnya. 5 tahun SD tuh. Iya, kelas 1. Kalau dulu kalau SD-nya berapa tahun? Kalau saya sendiri sih 6 mau 7 tahun Iya sih kan? ya. Saya juga Iya. kayaknya 6 sampai 7 tahun. Sempat 5 tahun. kalau aku sih sempat ikut TK. Kalau aku juga sebelum TK. Cuma abangnya kayak Nggak ada rasa TK-TK buat kalau TK kan banyak mainnya mungkin ya. TK taman kanak-kanak. Ya. Terus Bang di SMK itu memilih jurusan administrasi atas dasar apa? Nah ini lagi. Jadi kita termasuk bebas nih bang. Ya. Ya, kenapa? Jurusan Memilih. sebenarnya nih kalau jurusan itu administrasi dari orang tua, soalnya saya nggak mengambil itu, saya maunya perikanan. Oh, dari orang tua ya. Ya, saya ini nggak tahu lah tujuannya cemana, sudah yang berbalik arah sudah. Sebenarnya pas daftar SMA, daftar SMK tuh ceritanya mama bilang kan, istilahnya kan kalau SMK tuh langsung lulus bekerja kan, Iya, memang iya. memang gitu kan sudah. Kenapa pas itu ditahu nggak ada juga kegiatannya ujung-ujung kalau nggak ada orang dalam nggak bisa juga kita bekerja. Jadi nganggur lah setahun. Nggak ada urusan sekali katanya kepala sekolah kemarin dibilang itu kalau jurusan kayak gitu administrasi di kantor-kantor itu kan hanya action aja lah istilahnya, bergaya-gaya gitu. Kalau perikanan kan memang langsung terjun ke lapangan, jadi kita tahu dunia kerja bagaimana di lapangan itu. Jadi ribet lah, nggak tahu lah perjalanannya cemana sebenarnya. Kalau jujur masalah jurusan juga, saya ini termasuk salah jurusan pas SMK. Saya juga SMK. Pas masuk nih, kan saya mau ambil perhotelan. Kenapa saya ambil perhotelan itu karena dengar dari teman-teman kayak karena bisa sambil kerja, katanya kerja di hotel sambil kuliah gitu. Nah sempat saya ikut perhotelan pas kelas berapa kelas 10, kelas 11 terus kan itu kan juga sebelum corona. Nah itu sempat kerja. Terus pas corona juga sempat kerja gitu di hotel. Ikut namanya casual gitu kalau ada acara. Terus sampai selesai sempat saya ambil casual kerja di Swisbel selama 3 bulan. Terus kayak kerja di situ menurut saya berat gitu kan, terus mau sambil kuliah juga nggak bisa karena itu kan sistemnya kan bersif-sifan, ada kerja 8 jam. Jadi saya memutuskan daripada kerja perhotelan yang cuma kita nggak tahu sampai kapan, mending saya ambil jurusan PGSD yang jelas cita-cita juga saya dari dulu ingin menjadi guru SD buat masa depan saya juga sendiri. Kalau boleh jujur juga, saya sebenarnya bukan dari SMK ya, saya dari SMA. Nah, saya kalau di SMA tuh kan nggak ada yang jurusan perhotelan, aku segala macam. Iya. Kalau di Iya, SMA iya. kan, iya, kalau di SMA itu kan kayak adanya IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Kalau saya sendiri kan milih IPS nih. Itu pun juga atas dasar kemauan saya gitu. Jadi untuk dari paksaan orang tua nggak ada sih, karena alhamdulillahnya dari kemauan sendiri gitu. Jadi bisa masuk IPS. Terus kalau buat abang, jadi semenjak abang dikasih saran itu sama orang tua buat masuk administrasi, ada nggak rasa kecewa abang? Sebenarnya kalau kecewa, tapi namanya orang tua kan, kita Iya. berharap. Jadi mau nggak mau, aku berpikir dong yang sekolah siapa ya, Kadang-kadang kami juga gitu kayak sing kalau punya bilang, tapi mau nggak mau lah, jalannya aja dulu. Insya Allah ada aja Kita jalan. nggak tahu pilihan orang tua itu kan terbaik. iya. Nggak tahu kan ke depannya. Nah terus apa lagi nih yang kita tanya? Terus bertanya tentang Tentang masalah pendidikan di masa demokrasi itu apa aja sih? Indonesia yang abang tahu. Misalnya kayak seperti kita tadi salah memilih jurusan gitu, itu termasuk masalah atau bukan sih Pak? Kalau itu termasuk masalah juga lah, satunya masalah. Karena kan kalau namanya hak kan kewajiban kita untuk memilih. Iya. Tapi kan banyak tuh di luar sana yang disuruh orang tuanya atau cuma mungkin mereka punya kebebasan tapi kayak ada juga yang penting kuliah gitu, nggak peduli apa dia mau jurusan apa gitu. Sebenarnya ada dua. Kan yang pertama tuh kuliah ikut teman, Iya, banyak ya. kedua kuliah istilahnya sama orang tua gitu, ikuti apa kata orang tua. Nah kalau dari dua pilihan ini jadi masalah juga lah kalau menurut saya. Soalnya kan kalau misalnya
apa kalau misalnya dari salah satunya, apalagi kan yang biaya mereka, meskipun ada beasiswa lah, beasiswa itu hanya berapa aja, tapi hanya bisa membantu sedikit lah, keringanan kan, keringanan orang tua. Jadi kalau ini tergantung dari mahasiswanya lagi lah. Kebanyakan itu mahasiswa kalau sudah dikasih begitu, tidak tahu diri lah, tidak tahu diri karena kadang kan dia tidak tahu kalau dia merantau di sana apa yang dia minta kiriman terus sama orang Iya tua, sih. tidak tahu tujuannya apa. Itu yang parah sih. Poin sih kan banyak jenis kan mahasiswa Ya, itu memang ada kadang yang poin ya. jujur di kelas sendiri juga macam mereka nih yang dari luar sini kan dari Tarakan aja merasa kalau sudah masuk tuh kayak rugi karena bayar UKT Nah, betul. Iya. terus kuliah. Cuma mereka kayak walaupun hujan kayak, turun kan nih naik ke kampus kan nih. Iya. Apa rasanya gitu saya baca kayak gitu. Apalagi apa zaman masih online-onlinenya gitu kan. Hmm. Ada mahasiswa tuh kan kalau sudah online Zoom tuh tetap tidur 100%. Jujur SMA juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya tuh menerangkan agak lama-lama gitu sampai 2 jam atau 3 tidak jam. ada pertanyaan gitu kan. Cuma Palingan dibilang ada pertanyaan, nggak ada, Bu, nggak ada apa. masih sadar bilang tidak ada. Yang tidur ya tidur. Padahal kalau dia sudah panggil namanya kalian kabut sudah. Bang, menurut abang apa sih kekurangan dan kelebihan pendidikan demokrasi Yang ada di Indonesia? tuh? Kurangan demokrasi, kurangan pendidikan demokrasi. Kalau menurut saya ada beberapa kekurangan pendidikan demokrasi. Pertama itu kurangnya aktivitas mahasiswa dan menentukan pilihannya dan mahasiswa menentukan pilihannya. Terus yang kedua, kurangnya partisipasi mahasiswa terhadap pendidikan. Kalau kelebihannya, mahasiswa berpotensi baik di bidang akademik dan non akademik. Terus yang kedua, aktif dalam ajang kegiatan masyarakat lah. Tapi menurut kamu nih, kurangan kalau macam misalnya orang tuh mau pilih jurusan tapi dia tuh tidak tahu apa yang dia pilih, apa itu termasuk kekurangan atau kelebihan sih? Kalau menurut aku ya PKB itu terus kekurangan sih. Karena kan kalau dibilang kebebasan, otomatis tuntutan dari keluarga itu merupakan faktor yang menghambat kebebasan seseorang untuk memilih. Iya sih. Ya, dari faktor lainnya. Terus, tapi itu juga bisa jadi kelebihan loh, karena Kenapa? anak-anak itu kan mungkin bisa sudah memilih apa yang dia mau, itu apa yang dia mau pilih jurusannya atau apalah segala macam. Termasuk saya sendiri termasuk merasa lebih sih dengan pendidikan demokrasi ini, karena orang tua saya juga tidak menuntut memasuki jurusan apa. Jadi itu bisa menjadi kekurangan dan kelebihan tadi. Mungkin dari materi yang kita dapatkan kesimpulannya tuh pendidikan demokrasi itu adalah pendidikan yang bebas dalam memilih, Benar. yang merdeka lah kita bilang kan. Anak-anak tuh bisa memilih jurusan, bisa memilih mata pelajaran yang mereka inginkan, yang lebih dalam mereka pelajari. Kan masing-masing anak itu kan berbeda potensinya. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Terus pendidikan demokrasi yang aku simpulin ya dari pembahasan kita sama narasumber kita ini, kalau tadi dibilang pendidikan demokrasi itu di mana mahasiswa atau para pendidik yang sedang berperan sebagai pelajar ataupun mahasiswa itu dituntut untuk aktif. Jadi aktif dalam non akademik maupun akademik, kayak misalnya organisasi atau segala macam. Oke, terakhirlah sudah podcast dari kami. Iya. Itu tadi penjelasan sedikit tentang sistem pendidikan demokrasi yang kami dapatkan dari Abang Saiful ya. Makasih banyak ya Bang udah mau berkesempatan hadir di podcast kami. Terima kasih juga atas waktu yang Abang Iya. berikan. Dan ilmu yang sudah dibagi-bagi sama Semoga- kita dan teman-teman yang di sana. Ya, semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri Iya, maupun amin. orang lain ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.